Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, Arista Indriawati, pada materi pengayaan IPA, pengukuran zat dan wujudnya untuk anak-anakku semua di kelas prestasi, khususnya untuk bidang peminatan IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menyelesaikan soal dan juga pembahasannya terkait materi pengukuran zat dan wujudnya. Bagaimana kita mampu menyelesaikan soal-soal tersebut, kita mestinya harus dapat menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lain. Bagaimana kita menyelesaikan soal-soal tersebut? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Berjumpa kembali bersama kami, Arista Indriawati, pada materi pengayaan IPA untuk pengukuran zat dan wujudnya. Pada materi pengayaan ini, kita akan membahas tentang beberapa soal dan latihan pembahasannya untuk materi pengukuran zat dan wujudnya. Bagaimana kita akan menyelesaikan itu semua? Mari kita awali untuk kegiatan kali ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa soal untuk kita selesaikan secara bersama-sama, yaitu untuk soal-soal yang pada taraf awal ini kita ambil dari soal-soal yang mungkin masih sederhana. Tetapi pada soal ini kita juga perlu mampu menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain untuk bisa menjelaskan satu soal. Soal yang pertama kita akan ambil dari soal UN IPA untuk SMP tahun 2008, yaitu pada paket P37 untuk nomor 5. Yang pertama, 4 siswa melakukan pengukuran benda, sedangkan hasil percobaannya ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Di situ ada 4 siswa, siswa A, B, C, dan D. Siswa A, dia menimbang massa benda. Setelah ditimbang, ternyata siswa A memperoleh hasil pengukuran bahwa massa benda tersebut adalah 44,8 gram. Sedangkan volumenya setelah diukur adalah 64 cm kubik. Siswa B, dia sama-sama melakukan pengukuran, massa benda yang dia ukur adalah 38,4 gram, sedangkan volume yang dia ukur adalah 48 cm kubik. Siswa C sama-sama juga melakukan pengukuran, benda yang dia ukur ternyata memiliki massa 21,6 gram, sedangkan volumenya adalah 27 cm kubik. Siswa D, dia mengukur benda yang dia pegang itu adalah diperoleh hasil massanya adalah 18,9, sedangkan volumenya adalah 30 cm kubik. Soal yang ditanyakan adalah siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama adalah, jadi dari keempat siswa tersebut, siapakah yang memiliki benda dengan bahan yang sama? Yang pertama, pilihan pertama, apakah siswa A dan siswa B? Yang A. Yang B, apakah siswa B dan siswa C? Yang C, apakah siswa B dan siswa D? Yang D, apakah siswa C dan siswa D? Mari kita bahas soal latihan di atas dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan suatu benda itu bahannya sama atau tidak, yang bisa kita pakai untuk menjelaskannya adalah, yang bisa kita tentukan adalah massa jenis suatu benda. Jadi massa jenis itu yang kita jadikan patokan, karena setiap benda dia akan memiliki massa jenis sendiri-sendiri. Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis ini berfungsi untuk menentukan suatu zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda, dan satu zat yang sama, berapapun massanya, berapapun volumenya, akan memiliki massa jenis yang sama.
rumus untuk menentukan massa jenis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis benda, M adalah massa benda, sedangkan V adalah volume benda. Satuan massa jenis itu bisa gram per cm kubik, itu kalau kita menggunakan CGS, atau kilogram per meter kubik kalau kita menggunakan MKS. Di mana 1 gram per cm kubik nilainya akan sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari soal tersebut, kita cari P yang sama. Untuk mencari P yang sama, kita mencari Rho yang sama. Untuk mencari Rho yang sama, kita bisa menggunakan rumus massa jenis benda. Karena benda yang sama akan memiliki nilai massa jenis yang sama. Kita mulai untuk benda A. Dia akan memiliki massa jenis Rho sama dengan M per V. M-nya pada benda yang diteliti oleh siswa A itu adalah 44,8 gram. Sedangkan volumenya adalah 64 cm kubik. Sehingga massa jenis benda yang diteliti oleh siswa A adalah 44,8 gram dibagi 64 cm kubik, yaitu 0,7 gram per cm kubik. Pada benda B, massa jenisnya atau benda yang diteliti oleh siswa B, massa jenisnya adalah masanya 38,4 gram, volumenya 48 cm kubik, sehingga massa jenisnya adalah 38,4 gram dibagi 48 cm kubik, yaitu 0,8 gram per cm kubik. Benda C, benda yang diteliti oleh siswa C memiliki massa jenis masanya 21,6 gram dibagi dengan volumenya 27 cm kubik, yaitu 0,8 gram per cm kubik. Sedangkan benda D, dia akan memiliki massa jenis 18,9 gram per 30 cm kubik, yaitu 0,63 gram per cm kubik. Jadi, benda yang memiliki massa jenis yang sama adalah benda B dan benda C, yaitu 0,8 gram per cm kubik. Sehingga benda B dan benda C merupakan benda yang sama. Sehingga dari soal di atas, maka jawabannya adalah B, yaitu siswa B dan siswa C mengukur bahan yang sama. Kita masuk untuk soal yang kedua. Soal yang kedua kita ambilkan dari soal UN Fisika SMP tahun 2010, paket P04 nomor 3. Yang pertama adalah perhatikan gambar. Kita lihat di situ gambar. Gambar yang awal itu ada gelas berpancuran, di mana gelas berpancuran tadi sudah diisi air sampai pada titik tertinggi dari pancuran yang akan tempat air itu keluar. Kemudian di sampingnya kita lihat ada benda yang akan dimasukkan ke dalam gelas berpancuran tadi. Setelah itu maka benda tadi dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air. Setelah benda dimasukkan, maka air yang ada di dalam gelas berpancuran tadi akan mengeluarkan air, sehingga air itu tertumpah, kemudian ditampung di dalam gelas ukur. Ternyata setelah ditampung, di situ banyaknya air yang tertumpah adalah 40 ml. Apabila massa benda dari benda yang dimasukkan tadi adalah 316 gram, dimasukkan ke bak yang berisi air seperti pada gambar, maka massa jenis benda tersebut adalah, kita diminta untuk mencari berapakah besar massa jenis benda tersebut. Apakah A 7,9 kg per meter kubik? Apakah B 15,8 kg per meter kubik? Apakah C 7.900 kg per meter kubik? Apakah D 15.800 kg per meter kubik?
Dari soal, kita bisa melihat apa yang diketahui, yaitu bahwa diketahui massa benda tadi atau M sama dengan 316 gram. Yang kedua, kita perlu mencari volume benda. Volume benda nilainya akan sama dengan volume air yang tertumpah, yaitu 40 ml. Atau bisa kita konversikan ke dalam satuan CGS menjadi 40 cm kubik. Karena mililiter, 1 ml nilainya sama dengan 1 cm kubik. Yang ditanyakan adalah berapa massa jenis benda tersebut. Dari soal, kita sudah mengetahui bahwa yang diketahui adalah M dan V. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa ρ sama dengan M per V. Sehingga bisa kita tuliskan ρ sama dengan M-nya adalah 316 gram, sedangkan volumenya adalah 400 cm kubik. Sehingga ρ sama dengan 316 gram per 40 cm kubik, sama dengan 7,9 gram per cm kubik. 1 gram per cm kubik nilainya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga ρ 7,9 gram per cm kubik kita buat menjadi kilogram per meter kubik dengan dikalikan 1000. Sehingga hasilnya adalah 7.900 kg per meter kubik. Untuk selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 3. Soal ini kita ambil dari soal UN Fisika SMP tahun 2013. Perhatikan tabel massa jenis beberapa zat berikut ini. Ada 5 jenis benda, ada es, besi, aluminium, air, dan minyak. Masing-masing massa jenisnya bisa kita lihat di situ bahwa es 0,92, besi 7,8, aluminium 2,7, air 1,0, dan minyak adalah 0,8. Sedangkan massa jenis masing-masing benda, satuannya yang digunakan di sini adalah gram per centimeter kubik. Posisi benda padat yang benar saat dimasukkan ke dalam zat cair. Apakah nanti yang A, apakah yang B, apakah yang C, atau D, seperti pada gambar tersebut. Bisa diamati ya untuk bagian yang A, di situ aluminiumnya akan terapung. Kalau dimasukkan ke dalam air, besinya akan melayang. Kalau dimasukkan ke dalam air yang B, itu aluminium akan terapung, esnya akan tenggelam. Kalau dimasukkan ke dalam minyak, besi itu berada pada posisi paling atas, kemudian es melayang, ataukah pada bagian yang D, di situ aluminium akan tenggelam, esnya dia akan melayang. Sebelum kita menentukan mana yang paling tepat pada pilihan A, B, C, atau D, maka kita bisa melihat beberapa konsep yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yaitu bahwa pada dasarnya ada 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair. Yang pertama adalah bahwa benda dia akan terapung. Benda akan terapung bila dia memiliki gaya angkat Fa, gaya apung atau gaya angkat lebih besar daripada berat benda. Di sini Fa lebih besar daripada Wb, artinya gaya apung lebih besar daripada berat benda. Yang kedua adalah bahwa massa jenis zat cair itu lebih besar daripada massa jenis benda. Sehingga benda tadi akan menjadi terapung. Yang kedua, benda jika dimasukkan ke dalam zat cair, dia bisa juga melayang apabila Fa-nya akan seimbang atau kurang lebihnya hampir sama dengan berat benda. Atau juga massa jenis zat cair itu hampir sama dengan massa jenis benda. Maka benda kalau dimasukkan ke dalam zat cair tersebut, maka dia posisinya adalah akan melayang.
Kemungkinan yang ketiga adalah benda tersebut akan tenggelam. Dia akan tenggelam bila gaya apung atau gaya angkat ke atas nilainya lebih kecil daripada berat benda, atau massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda, sehingga benda tadi akan tenggelam. Bisa kita lihat pada gambar berikut, yang namanya mengapung itu adalah apabila benda tadi berada pada posisi atas. Mungkin sebagian akan tercelup, sebagian tidak. Itu masih kita katakan bahwa benda tersebut berada pada posisi terapung. Benda akan melayang apabila posisi benda berada tidak di dasar tapi juga tidak di atas. Dia akan melayang-layang di dalam zat cair tersebut. Sedangkan benda dikatakan tenggelam apabila dia berada di dasar dari zat cair tersebut. Itu kita katakan bahwa benda tadi akan pada posisi tenggelam. Mengapa tenggelam? Karena massa jenis bendanya sangat besar, atau massa jenis benda tadi jauh lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair. Itu tadi kita lihat posisi mengapung, sebagian di atas, sebagian juga tercelup dalam zat cair. Ini pada posisi melayang, sebagian itu ada pada bisa di tengah-tengah, bisa juga agak ke bawah, tetapi dia tidak pada posisi di dasar bejana, atau tidak pada posisi paling bawah dari zat cair. Ini adalah yang kita katakan sebagai posisi tenggelam. Urutan massa jenis dari yang terendah dari soal tersebut bisa kita amati bahwa yang paling rendah adalah massa jenis minyak, kemudian massa jenis air, kemudian massa jenis urutan massa jenis dari yang terendah, yang pertama adalah minyak, tadi sekitar 0,8 ya. Kemudian di atasnya ada massa jenis es, yaitu sekitar 0,92 atau 0,9 lebih lah ya. Kemudian ada massa jenis air 1,0. Kemudian yang lebih besar, posisi lebih tinggi lagi ada massa jenis aluminium. Kemudian yang tertinggi adalah massa jenis besi. Sehingga minyak berada pada posisi tertinggi. Kenapa posisi tertinggi? Karena dia memiliki massa jenis paling rendah. Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam apabila semua kelima zat tadi dimasukkan ke dalam satu bejana, maka minyak akan berada pada posisi tertinggi. Di bawahnya nanti akan ada es, di bawahnya lagi ada aluminium, di bawahnya lagi ada besi dan aluminium yang sama-sama tenggelam. Ya, jadi nanti minyak itu bisa posisi teratas, dia bisa dikatakan terapung, mungkin di bawahnya ada es, juga masih terapung kalau dia dimasukkan ke dalam air. Kemudian aluminium dan besi berada pada posisi yang paling bawah, yaitu pada posisi tenggelam. Sehingga pada misalnya di situ ada air dimasukkan minyak, maka minyak akan berada pada posisi di atas. Kemudian es, dia melayang. Kemudian ada aluminium dan ada besi, semuanya dia tenggelam. Dari soal yang tadi kita lihat bahwa ternyata zat cair yang digunakan bisa es, bisa minyak, bisa juga air. Tapi dari soal tadi maka kita bisa menyimpulkan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena apa? Di sini zat cair yang digunakan adalah minyak. Kalau minyak, maka dimasukkan es dia akan melayang hampir tenggelam ya, karena massa jenis minyak jauh lebih rendah dibandingkan massa jenis es. Kemudian kalau aluminium posisinya pada posisi tenggelam, sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian yang D. Ya, ini jawabannya, aluminium pada posisi tenggelam di bawah, walaupun mungkin itu gambarnya kurang tepat, harusnya pada langsung di dasar ya. Kemudian ada es di atasnya, dan yang digunakan di sini zat cairnya adalah minyak. Kita masuk pada soal berikutnya, soal yang terakhir. Kita ambil dari soal UN Fisika SMP tahun 2014 juga. Perhatikan
benda-benda pada gambar berikut ini. Ada 3 benda, yang pertama ada balok kayu, ada minyak goreng, dan ada awan. Mengapa di sini digunakan contoh ada balok kayu? Ini untuk mewakili balok kayu sebagai zat padat atau benda padat. Minyak goreng dipakai untuk mewakili bahwa dia sebagai benda cair atau zat cair. Sedangkan yang ketiga itu adalah awan. Awan di sini bisa mewakili untuk posisi sebagai zat benda berupa gas dengan wujud gas. Sifat ketiga benda pada gambar di atas yang benar adalah kita diminta untuk membedakan sifat-sifat yang benar dari ketiga gambar tersebut. Pilihannya A, B, C, atau D. Di mana pada pilihan A, benda 1 dia akan volumenya akan tetap, bentuknya akan berubah. Artinya bahwa benda padat di situ memiliki sifat volumenya tetap, bentuknya berubah. Apakah itu betul? Kemudian pada benda 2 itu zat cair. Pada bagiannya A dituliskan bahwa volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Apakah itu betul? Benda yang ketiga, gas, itu volumenya tetap, bentuknya juga volumenya berubah, bentuknya juga berubah. Apakah itu juga tepat? B, C, dan D. Maka kita bisa memilih mana jawaban yang paling tepat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa melihat bahwa pada benda padat, cair, dan gas, kita harus paham dulu bagaimana sifat-sifat ketiganya. Pada benda 1, tadi diwakili oleh balok kayu, itu adalah zat padat. Maka zat padat dia akan memiliki sifat bahwa volumenya akan selalu tetap, bentuknya juga akan selalu tetap. Pada benda 2, atau pada zat cair, maka volumenya dia akan tetap, tetapi bentuknya bisa berubah. Mengapa bentuknya bisa berubah? Karena zat cair dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Apabila 1 liter air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Tetapi apabila dari botol tadi, air dalam botol tadi dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Sehingga sifat zat cair memiliki volumenya tetap, tetapi bentuknya bisa berubah. Kemudian yang ketiga itu adalah awan untuk mewakili gas. Gas, dia volumenya akan berubah. Bahwa sifat gas adalah bahwa dia akan menempati seluruh ruangan. Artinya kalau gas tadi dimasukkan ke dalam wadahnya yang kecil, maka dia juga bisa dimampatkan, volumenya kecil. Tapi kalau dia dilepas, dibuka ke dalam satu ruangan yang lebih besar, maka dia pun akan memenuhi seluruh ruangan sehingga volumenya juga berubah menjadi lebih besar. Bentuknya juga demikian, dia akan mudah berubah-ubah. Sehingga sifat dari ketiga sifat tadi, jawaban yang paling benar adalah yang C, di mana benda 1 volume tetap, bentuk tetap, benda 2 volumenya tetap tetapi bentuknya berubah. Sedangkan yang benda 3 itu adalah volumenya berubah, bentuknya juga berubah. Ya, demikian tadi pembahasan beberapa soal yang untuk kita pelajari, untuk melatih kita, untuk mengasah bagaimana penalaran kita bisa kita asah sedikit demi sedikit, sehingga nantinya bisa digunakan secara maksimal. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa tetap belajar dan terus belajar untuk senantiasa meningkatkan kualitas kecerdasan kita, baik secara intelektual, emosional maupun secara spiritual, dengan terus belajar, berlatih, tingkatkan ibadah kita, terus kita juga bagaimana kita selalu bersikap untuk bisa lebih sopan, santun, juga bersikap lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf atas segala kekurangan.